adanya ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir. Senyatanya komunisme merupakan musuh terbesar terhadap keteguhan Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia saat ini. Maka sebagai warga negara muda, para mahasiswa harus memahami dinamika dan tantangan Pancasila hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Pertemuan kali ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Uraian akan diawali dengan menjabarkan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya akan diuraikan konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, dan uraian akan diakhiri dengan uraian mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Mari kita mulai membahas materi Pancasila sebagai sistem filsafat ini. Para mahasiswa yang budiman, bisa jadi di antara kalian ada yang bertanya, mengapa para mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai sistem filsafat? Singkatnya, mata kuliah pendidikan Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir kontemplatif. Artinya, mahasiswa harus memiliki kesadaran untuk melakukan perenungan terhadap peristiwa sejarah yang memunculkan pemikiran filosofis para founding father, termasuk Soekarno ketika menggagas Pancasila sebagai filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara pada sidang BPUPKI hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang PPKI. Berangkat dari argumen di atas, tentu para mahasiswa sekalian perlu memahami bahwa Pancasila bukan hanya teks yang harus dihafal dari mulai sila ke-1 sampai sila ke-5. Lebih dari itu, nilai-nilai filosofis daripada Pancasila harus dihayati, dijiwai, sekaligus mampu menjadi dasar bagi para mahasiswa di dalam berperilaku, baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, serta sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Itulah konsep dari Pancasila sebagai sistem filsafat, sehingga dapat menjadi jawaban dari pertanyaan pertama yang tadi mengenai alasan diperlukannya pemahaman filsafat Pancasila bagi para mahasiswa. Para mahasiswa yang budiman, Voltaire pernah mengatakan, manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang. Sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan. Artinya, banyak hal yang sia-sia dilakukan oleh manusia saat ini hanya karena manusia tidak memiliki nilai-nilai filosofis yang mendasari cara berpikir dan tindakannya. Dari ungkapan Voltaire tadi sangat jelas bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting untuk dipahami oleh para mahasiswa sebagai warga negara muda, agar mampu terbiasa menjadi manusia yang berjiwa luas, berpikir komprehensif, serta bertindak dengan berdasar kepada nilai-nilai filosofis Pancasila, sehingga mampu menjadi generasi yang diharapkan di masa yang akan datang.
Para mahasiswa yang budiman, uraian tadi merupakan penegasan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting untuk dipahami oleh para mahasiswa. Terdapat dua istilah yang menunjukkan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama filosofis Grundslag dan yang kedua Weltanschauung. Filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Sementara Weltanschauung lebih mengacu kepada pandangan hidup yang bersifat praktis, serta tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam kehidupan masyarakat. Dari dua istilah yang tadi disebutkan, sangatlah jelas bahwa secara filosofis Pancasila melalui sila-silanya telah memberikan dasar filosofis bagi penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia karena perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI bersumber pada nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh para nenek moyang kita terdahulu. Para mahasiswa yang budiman, oleh karena Pancasila merupakan sistem filsafat bagi penyelenggaraan negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, maka sebagai warga negara muda, para mahasiswa harus memahami dinamika dan tantangan Pancasila hingga saat ini. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami fluktuasi dari masa ke masa, dan dapat kita jumpai pada era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Pada era kepemimpinan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Sementara pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis melalui adanya penataran P4. Dinamika yang berlangsung setidaknya melahirkan dua tantangan bagi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, adanya kapitalisme. Para mahasiswa yang budiman, salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah lahirnya kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, adanya komunisme. Senyatanya komunisme merupakan musuh terbesar terhadap keteguhan Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia saat ini. Komunisme merupakan sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Para mahasiswa yang budiman, dari semua uraian di atas, maka kita dapat memahami bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life, sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Sebab bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah adanya ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Para mahasiswa yang budiman, demikian perkuliahan kita kali ini. Sebelum menutup perkuliahan, simaklah kata-kata bijak berikut ini.
Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Menurut Insinyur Soekarno. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Diva, NPM 2050606063. Di sini saya akan membacakan tentang Pancasila sebagai filsafat. Peran Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang awalnya sebuah ideologi atau dasar menjadi sebuah produk filsafat falsafah. Mengenai fungsi dan peran Pancasila, Pancasila memiliki 5 simbol dan 5 makna yang berbeda dalam burung Garuda. Pancasila merupakan bahasa Sanskerta dari India yang artinya Panca adalah 5 dan Sila adalah dasar. Sejarah Pancasila telah dikenal sejak Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, di mana pada zaman itu sila-sila dalam Pancasila telah diterapkan oleh masyarakatnya sendiri. Meski begitu, perumusan Pancasila belum dilakukan secara konkret. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun terpendam oleh kebudayaan Barat. Nama saya Karisma Rahayu, saya dari kelas BPGSD NPM 205060083. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan filsafat Pancasila. Fungsi dan tujuan filsafat Pancasila yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya masing-masing. Hal ini disebut dengan istilah Volgeis yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan jiwa yang memiliki peranan penting untuk kehidupan bangsa Indonesia. Dalam jiwa Pancasila sejak kelahirannya pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu pemberi corak khas bagi bangsa Indonesia dan pembeda bagi bangsa kita di tengah banyaknya bangsa lain di dunia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berperan sebagai identitas nasional yang diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental sehingga muncullah corak khas bangsa yang berupa kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila adalah sebagai sumber hukum, adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, sifat norma hukum yang berada di negara Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Tidak hanya itu, semua warganya juga harus patuh terhadap Pancasila. Tidak boleh ada peraturan ataupun hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya Pancasila menjadi pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diartikan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Segala bentuk cita-cita, moral bangsa, serta kebudayaannya harus berdasarkan pada Pancasila. Hal ini bisa kita lihat dari beragam contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nama saya Nurul Aini Handayani, NPM 2050653. Menjadi falsafah hidup bangsa. Artinya filsafat Pancasila memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa. Hal ini bisa dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang paling benar dan sesuai dengan bangsa Indonesia.
Tidak hanya itu, Pancasila juga dipercaya sebagai nilai-nilai yang paling bijaksana, adil, dan cocok untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. F. Sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Segala hal yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, dan aspek kenegaraan lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan lahir dari cara hidup bangsa Indonesia. G. Memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila juga memberi jawaban atas pertanyaan yang sifatnya fundamental atau mendasar, misalnya tentang hakikat kehidupan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita bisa mengetahui bahwa hakikat kehidupan bernegara adalah segala aspek yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat dan kelangsungan hidup negara. Sebagai contoh adalah susunan politik, bentuk negara, dan susunan perekonomian negara. B. Peran filsafat Pancasila terhadap pendidikan Indonesia. 1. Penjelasan filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Ada dua pandangan yang menurut Jumali perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai A. Makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya. B. Makhluk individu dengan segala hal dan kewajibannya. C. Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan sosial, budaya lingkungan hidup, dan segi kemajuan negara, kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Kedua, pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pandangan filosofis, pendidikan nasional dipandang sebagai peranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lainnya dalam masyarakat. Untuk nomor kedua, fungsi dan peran Pancasila dibacakan oleh Adisti. Fungsi dan peran Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila menjadi falsafah kehidupan bangsa. 7. Pancasila sebagai dasar negara. 8. Pancasila sebagai perjanjian leluhur bangsa Indonesia. 9. Pancasila memberi hakikat kehidupan bernegara. 10. Pancasila menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Untuk materi selanjutnya, yaitu menerapkan fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas akan penciptanya, Tuhan yang Maha Esa. Kehadiran sila pertama menunjukkan bahwa warga negara Indonesia taat dan menjalankan ajaran-ajaran sesuai agama mereka masing-masing. Nah, tanpa adanya sila pertama, maka Indonesia akan menjadi negara yang kacau balau. Hal ini karena agama juga menjadi salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan hal-hal positif. Karena di dalam agama terdapat sejumlah besar anjuran dan juga larangan yang dapat membuat manusia itu bertindak baik, berkasih sayang, peduli terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungan di sekitarnya. Asa di sini memang berarti satu, tetapi bukan berarti Indonesia hanya mengakui satu wujud Tuhan saja, melainkan setiap agamalah memiliki satu Tuhannya masing-masing. Sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia itu percaya akan adanya Tuhan, tetapi di sini tidak disebutkan secara spesifik Tuhan manakah yang harus disembah tersebut. Gambaran atau wujud sang penciptanya itu
tergantung agama yang kita anut masing-masing. Kalau kita menganut agama Islam, maka Tuhan Yang Maha Esa tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menganut agama Katolik, maka Tuhan Yang Maha Esa tersebut adalah Allah atau Bapa. Demikian pula untuk agama-agama yang lain. Jadi sila pertama tidak menuntut kita untuk memeluk agama tertentu, melainkan menunjukkan setiap warga Indonesia itu memiliki satu Tuhannya masing-masing. Yang kedua, kita juga harus belajar menghargai, menghormati dengan mereka yang berbeda agama dan tidak bersikap radikal atau mendiskriminasi orang tersebut. Yang ketiga, kita harus bertoleransi. Toleransi dengan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut, toleransi dengan tidak mencela atau menghina umat beragama lain dengan alasan apapun, toleransi dengan tidak mengganggu umat beragama lain ketika sedang beribadah. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai anak bangsa, kita bisa memaknai Pancasila yang kedua ini dengan beberapa cara. Di antaranya ialah dengan menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa memandang latar belakangnya. Kita mesti memahami bahwa setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi bukan berarti masing-masing diperlakukan dengan tidak adil. Di hadapan nilai-nilai hukum yang berlaku, setiap orang adalah sama. Ada hak yang akan diberikan dan ada pula kewajiban yang harus dipenuhi. Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia harus diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, setiap manusia itu memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap insan itu tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya seperti suku, agama, budaya, ras, dan keturunan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna sila persatuan Indonesia itu adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjadi satu. Satu yang dimaksud di dalam sila ketiga ini adalah utuh dan tidak terpecah belah. Sedangkan bersatu artinya bagaimana cara supaya Indonesia menjadi negara yang lebih kuat. Indonesia dikenal dengan beragam budaya, suku, ras, agama, keturunan. Namun kita harus tetap bersatu untuk meraih cita-cita negara. Karena dengan bersatu kita bisa memenuhi tujuan Indonesia untuk melindungi masyarakatnya dari perpecahan dan peperangan. Jadi beragam di Indonesia itu sebaiknya bukan untuk dijadikan bahan pertentangan, melainkan dijadikan alasan untuk kita bersatu menjadi warga negara Indonesia yang lebih kuat, lebih utuh, dan tidak terpecah belah. Untuk selanjutnya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di keluarga, sekolah, masyarakat. Pada hakikatnya, cinta tanah air itu adalah berbakti kepada negara atau kesediaan berkorban untuk mengubah negara. Jadi, rasa cinta tanah air itu harus ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga dari suatu bangsa atau negara agar tujuan hidup bersama dapat dicapai. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Ketiga, menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkaran terdekat kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadikan kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. C. Mengevaluasi fungsi dan peran Pancasila berdasarkan pengalaman di Indonesia. Pendidikan diusahakan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pengajaran nasional. Di Indonesia, pendidikan sebagai transfer ilmu dan sosial budaya juga. Sebagai sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya.